Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, kita kali ini mau ngomongin gelombang protes jelang kenaikan PPN 12%. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada awal tahun depan memicu gelombang protes di masyarakat. Ini dilatari kekhawatiran kenaikan PPN akan menekan daya beli masyarakat, menurunkan pendapatan perusahaan dan berpotensi mengurangi gaji karyawan. Penolakan PPN 12% pun menggema di media sosial X. Beberapa hari ini beredar gambar seruan berlatar biru bertuliskan "Taxation without representation is a crime. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat." Warganet juga menyerukan frugal living atau hidup hemat dan mengurangi belanja sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN menjadi 12% tetap berlaku mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan. Sri Mulyani menekankan kenaikan PPN telah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan dampak terhadap berbagai sektor. Dia memastikan pemerintah tetap membebaskan PPN sejumlah barang dan jasa di sektor esensial seperti bahan pokok dan jasa kesehatan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Menurut Erlangga, tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibanding dengan negara maju lainnya. Meski begitu, Erlangga mengatakan tidak menutup kemungkinan pemerintah menunda kenaikan tarif PPN melalui penerbitan peraturan pemerintah bersama DPR dan dirumuskan dalam rancangan APBN. Namun penundaan harus mempertimbangkan perkembangan keadaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dana pemerintah. Nah, inilah yang mau kita obrolin bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan, tapi kita jeda dulu. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi? Ikut PO seblak sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini gelombang protes jelang kenaikan PPN 12%. Kita udah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Iya, halo Lea. Nah, Wahyu, protes masyarakat ini tuh disuarakan gak sih sama para wakil rakyat di DPR? Iya Lea, jadi salah satu anggota DPR dari fraksi Nasdem, Rudi Hartono Bangun, menilai belum saatnya nih pemerintah menaikkan PPN 12% karena dinilai memberatkan ya Lea ya. Iya. Jadi dia meminta pemerintah mengkaji ulang dan mempertimbangkan nih kemampuan ekonomi masyarakat, mengingat saat ini rata-rata penghasilan masyarakat di Indonesia itu terbilang agak rendah lah ya. Iya. Apalagi kenaikan PPN dikhawatirkan akan mengerek kenaikan harga barang dan jasa. Oke. Ya, UMKM, pedagang-pedagang ya. Sebenarnya mereka dengan keadaan ekonomi yang sekarang itu agak sedikit berat karena kondisi katanya ekonomi ya mungkin pertumbuhannya kurang gitu. Kita lihat nantinya di pertumbuhan ekonomi dalam tahun ini ke depan yang dicanangkan Pak Presiden kan, targetnya 8%, kita berharap itu bisa digapai. Kalau itu bisa digapai, 12% juga pajak saya pikir tidak sulit gitu.
Nah, ada lagi nih anggota Komisi Bidang UMKM di DPR dari fraksi PKS, Henry Munif. Jadi dia menjelaskan kondisi ekonomi nasional ini saat ini belum stabil. Menurut dia pendapatan pajak tahun 2024 atau tahun ini aja nih ya, nggak sesuai target lah ya. Dan itu menjadi bukti bahwa perekonomian itu nasional belum sepenuhnya pulih. Belum recovery full gitu ya. Ya, jadi dia pun mengingatkan kenaikan PPN ini akan menjadi beban tambahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang saat ini masih berjuang untuk bangkit pasca pandemi COVID-19. Nah, tadi kan Wahyu udah menyinggung soal UMKM gitu ya. Nah, gimana sih memang seberapa besar gitu dampaknya ini nanti bakal dirasakan sama pelaku usaha UMKM gitu? Ya, soal kekhawatiran itu ya. Jadi kita coba cari tahu seperti apa sih kenaikan PPN itu akan memengaruhi sektor UMKM. Jadi KBR sudah mewawancarai pendiri UKM Indonesia.id, Dewi Meisari Haryanti. Jadi nilai ya, Dewi itu menilai kebijakan kenaikan PPN tahun depan itu nggak sesuai dengan kondisi UMKM saat ini karena dia mengakui batas omset 4,8 miliar untuk menjadi perusahaan kena pajak atau PKP itu terlalu rendah dan tidak sejalan dengan skala usaha mikro. Perusahaan omset 4,8 miliar tuh sudah wajib jadi PKP. Padahal omset segitu itu masih tergolong usaha kecil, tadi saya jelasin 2-15 miliar. Nah, artinya udah diwajibin mungut PPN ketika dia masih kecil skalanya. Dewi juga menganggap kebijakan kenaikan PPN tahun depan ini hanya akan makin membebani UMKM dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Jadi, dia mengusulkan pemerintah ini menunda kenaikan PPN lah ya. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih serius nih untuk meningkatkan dukungan terhadap UMKM, seperti mempermudah akses permodalan dan memberikan pelatihan bisnis. Nah, kalau di luar UMKM, Wahyu, gimana nih peningkatan PPN ini akan berdampak dan mungkin pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia nih seperti apa? KBR sudah bertanya soal ini kepada Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Jadi kata dia, ada nih potensi kenaikan PPN 12% awal tahun depan ini bakal memberikan sejumlah bahasanya efek domino ya bagi ekonomi Indonesia. Hal tersebut mulai dari meningkatnya inflasi, namun di sisi lain menurunnya konsumsi masyarakat dan produksi barang hingga potensi ekonomi yang melemah. Terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12% awal tahun depan, hal ini akan berdampak pada kenaikan biaya produksi sehingga akan meningkatkan inflasi di tahun depan. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN itu akan menaikkan biaya produksi dan konsumsi. Nah, sehingga dari kenaikan biaya produksi dan konsumsi ini ada efek dominonya dampaknya ke lain-lain. Misalnya daya beli melemah, kemudian utilisasi dan penjualan melemah, kemudian penyerapan tenaga kerja menurun, dan pendapatan pun dari masyarakat, pendapatan real masyarakat juga menurun. Akibatnya masyarakat mengerem konsumsinya dan hal ini akan menurunkan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Nah, berakibat dengan menghambat pemulihan ekonomi dan pendapatan negara pun atau pertumbuhan ekonomi akan turun. Nah, dengan berbagai potensi tersebut, gimana nih kebijakan yang harus diambil pemerintah? Dan ada nggak sih kebijakan selain menaikkan PPN tahun depan nih yang bisa turut menambahkan pendapatan negara gitu, Wahyu? Ya, kalau jawabannya Esther sih, ya tunda tuh kenaikan PPN gitu. Ya. Yang terjadi karena dampaknya sedemikian rupa itu, maka yang harus dilakukan sebaiknya pemerintah menunda kenaikan PPN ini karena kenaikan PPN ini akan membuat ekonomi semakin terkontraksi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bisa dengan memperluas tax base PPN. Kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan wajib pajak baru. Yang ketiga dengan melakukan ekstensifikasi cukai. Nah, kalau Esther tadi kan minta ditunda ya, Lea ya. Ini kalau dari ekonom, dari Center for Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, justru
menilai rencana kenaikan PPN 12% ini wajib dibatalkan nih. Nah, dia mendorong masyarakat bersatu untuk menolak tarif PPN 12% di tahun depan. Supaya apa? Supaya pemerintah ini sadar nih bahwa kebijakan tersebut nggak bijak di tengah beban masyarakat yang kian berat ya akibat kondisi ekonomi yang lemah. Nah, kata dia, pemerintah itu sebetulnya masih punya kesempatan atau peluang ya untuk membatalkan kenaikan PPN 12% tahun depan. Peluang untuk membatalkan atau menunda kenaikan PPN 12% itu diatur tuh di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang kamu sebut tadi. Oke. Ada pasal 7 nomor 3 dan 4 yang memberikan kewenangan pemerintah untuk menetapkan tarif PPN di rentang 5% hingga 15% melalui penetapan peraturan pemerintah. Poin ini sekaligus membantah klaim SNI yang hanya mematuhi undang-undang saja. Masih ada peluang pemerintah untuk membantu masyarakat agar tidak terbebani beban terlalu berat. Memang ini yang kita lihat, beban ini dari pelemahan daya beli masyarakat, di mana pertumbuhan konsumsi masyarakat melambat di triwulan 3 tahun 2024 yang hanya tumbuh sekitar 4,91% secara year on year. Jadi Nail ini mengingatkan lah ya, jika PPN naik 12% di tahun depan, itu akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif PPN paling tinggi di ASEAN ya, bersama dengan Filipina. Itu sebab kenaikan PPN 12% menurutnya itu harus dibatalkan. Nah, ini yang membandingkan nih dengan negara-negara ASEAN lainnya ya. Seperti Malaysia yang hanya 8%, kemudian Singapura itu tetangga kita 9%. Ya, mereka masih di bawah 10% ya. Ya, nah tarif paling tinggi itu adalah Filipina yang sekitar 12%. Jadi, kalau kita naik fix tahun depan jadi 12%, ya kita tarifnya juga yang paling tinggi ya bersama dengan Filipina. Nah, maka atas dasar tersebut kenaikan PPN di tahun depan ini kalau kata Nail ya wajib dibatalkan. Oke, kita mau lanjutin bahas soal PPN 12% yang katanya nih memberatkan masyarakat ya, tapi kita jeda dulu. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Kita masih ngomongin gelombang protes jelang kenaikan PPN 12%. Masih bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan. For your information, PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Nah, barang apa aja nih yang bakal kena PPN 12%? Itu diantaranya barang kena pajak berwujud, yaitu jenis barang yang memiliki bentuk fisik seperti barang elektronik, pakaian, dan barang fashion lainnya. Terus ada juga tanah, bangunan, perabotan rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Selain itu juga barang kena pajak tidak berwujud yang mengacu pada barang yang memiliki hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia atau merek dagang, dan yang lainnya. Sedangkan barang dan jasa yang tidak kena PPN antara lain makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Selain itu beras dan gabah, jagung dikupas maupun belum, sagu, tepung, kedelai, garam konsumsi beriodium atau tidak, gula konsumsi, daging segar dari hewan ternak dan unggas. Terus ada juga telur, susu, buah-buahan
buah-buahan segar, sayuran segar, ubi-ubian segar, dan lainnya. Sementara daftar jasa yang tidak kena PPN 12% antara lain jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri dan lainnya. Nah Wahyu, memang kan beberapa barang dan jasa nggak kena pajak gitu ya, kayak tadi kayak beras, makanan konsumsi gitu ya. Nah tapi seberapa besar sih pengaruhnya ke konsumen kalau naik pajaknya ini bakal berpengaruh nggak sih ke daya beli mereka gitu? Oke, menjawab pertanyaan itu ya. Kalau berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini bakal memberikan beban yang tidak merata nih pada masyarakat. Nah, hal itu terlihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga saat pemerintah menaikkan menjadi 11% ya 2 tahun lalu. Meskipun proporsi pengeluaran PPN yang ditanggung rumah tangga kaya lebih besar, namun kenaikan tarif PPN justru memberikan dampak lebih signifikan nih bagi rumah tangga miskin. Hal ini mengindikasikan kenaikan PPN telah memperburuk kesenjangan ekonomi dan semakin membebani kelompok masyarakat yang paling rentan. Jadi dari data itu menunjukkan sebagai pajak yang langsung diterapkan pada barang dan jasa, PPN ini dapat berisiko memperburuk tekanan inflasi ya. Nah, tarif PPN yang lebih tinggi ini biasanya mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa ya secara langsung sehingga meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Sementara kalau menurut pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyatno, dia menilai penambahan PPN itu akan jadi beban baru nih buat konsumen di saat yang nggak tepat. Dan soal daya beli tentu kata dia akan berpengaruh. Ini tentu akan menjadi beban baru bagi konsumen dalam konteks beberapa barang. Jadi YLKI melihat ada kemungkinan atau potensi pergeseran atau penundaan pembelian bagi konsumen karena kan pengenaan pajak pertambahan nilai ini. Jadi yang semula konsumen untuk biasanya membeli produk-produk atau barang tertentu, tetapi karena ada pertambahan atau kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada daya beli, bisa saja menangguhkan atau membatalkan pembelian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, YLKI melihat bahwa kenaikan PPN ini kan timingnya juga tidak pas meskipun ini sudah ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya di rezim Jokowi. Tetapi dalam kondisi masyarakat saat ini, ketika hampir semua kebutuhan, bahkan kebutuhan pokok mengalami peningkatan harga yang signifikan, kemudian juga beberapa iuran atau tarif mengalami kenaikan atau akan mengalami kenaikan, ketika kemudian ditambah dengan rencana kenaikan PPN di tahun 2025, ya ini tentu timingnya yang tidak tepat. Ini menjadi ya kado pahit bagi masyarakat konsumen di era kepemimpinan yang baru. Kemudian yang ketiga, YLKI melihat ini negara sedang berbisnis dengan rakyatnya. Ya artinya masyarakat kan sedang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ketika pendapatan stuck, bahkan mengalami penurunan. Justru pemerintah sedang giat-giatnya untuk mengumpulkan atau menarik pungutan dari masyarakat, termasuk dalam bentuk pajak untuk program-program mereka. Nah ini yang menjadi keprihatinan, menjadi hal yang tentu akan berdampak berat bagi konsumen ke depannya. Nah ini kemarin di medsos kan rame banget nih Wahyu soal seruan buat menjalani frugal living gitu. Ngirit menahan belanja sehingga menjadi suatu bentuk boikot nih masyarakat jelang kenaikan PPN itu. Nah sebenarnya ada nggak sih kekuatan konsumen untuk melakukan itu dan seberapa besar nih pengaruhnya itu nanti? Ya cukup besar ya kalau masif ya gerakannya ya. Nggak ke konsumen semata sih ya, tapi bisa meluas juga ke produsen ya. Hal itu diungkap oleh Agus dari YLKI. Ketika konsumen yang biasanya membeli suatu barang, kemudian itu ada peningkatan pajak PPN, kemudian mereka kan bisa saja membatalkan atau menangguhkan. Konsumen bisa membatalkan atau menangguhkan pembelian. Jadi ini bentuk dari sebuah protes dalam tanda kutip. Nah, tentu saja gerakan semacam ini bisa efektif ketika kemudian dilakukan secara serentak, secara
bareng-bareng. Jadi gerakan-gerakan sosial semacam ini di beberapa negara juga dilakukan dan dalam konteks kasus yang berbeda dan itu bisa efektif. Jadi kalau misalkan kita melihat boykot pembelian sesuatu atau menunda pembelian barang sesuatu dan kemudian penurunan produktivitas atau penurunan penjualan, ini kan menjadi hal yang nyata, hal yang dilakukan oleh konsumen berdampak nyata pada penjualan produk. Pelaku usaha itu juga korban dalam hal ini karena mereka juga tentu kalau misalkan disuruh memilih apakah ada kenaikan apa tidak, mereka tentu juga tidak memilih untuk melakukan kenaikan. Tetapi mereka melakukan itu karena kan tuntutan dari pemerintah untuk pungutan kenaikan PPN sehingga kenaikan itu dibebankan pada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Oke, yang jelas kita mau tahu loh gimana pendapat kamu jelang kenaikan PPN 12%. Kalian bisa komentar soal ini, silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.